Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu memuji, menyembah Tuhan. Meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang menyembah, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, dan Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Engkau yang bertahta di atas pujian kami, penyembahan kami. Dan kami mau terus menikmati hadirat-Mu sepanjang umur hidup. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali mari katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang keputusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
Ku pandang kekuasaanmu saat ku sembah. Pujimu, rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan hatiku. Amin. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah. Pujimu, merasakan kehadiran Tuhan saat ku sembah. Pujimu, merasakan kehadiran Tuhan saat ku sembah. Pujimu, rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, sebab Kau yang layak dipuji, sembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang dapat menandingi-Mu. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu hebat. Kau yang berdaulat atas semesta, Engkau yang mengendalikan segalanya. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan.
Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Sebab Engkau Allah yang kekal, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau tetap Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah, terpujilah, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau dan tidak ada yang sama seperti. Hanya padamu hatiku percaya, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya, hanya padamu Tuhan, hanya padamu dan tidak kepada yang lain. Sebab Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan, semuanya Kau genapi. Bagi yang percaya padamu, sebab itu biarlah Kau dapati hati kami percaya kepadamu. Selalu percaya kepadamu. Sekalipun kami tak dapat melihat apa yang di depan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau yang memimpin langkah hidup kami. Menuntun dan menetapkan langkah demi langkah hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Ya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau selalu percaya kepada sebab Engkau satu-satunya yang dapat dipercaya dalam hidup. Engkau yang terbukti setia, tidak pernah ingkar janji. Suatu kami mau terus simpan janji firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, Pak Heri, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semua, semangat pagi. Shalom. Pada pagi hari ini kita kembali akan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu di Kejadian 38. Ini terdiri dari satu perikop, yaitu
Judul perikopnya Yehuda dan Tamar. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Suwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kejib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggalkanlah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah berapa lama matilah anak Suwa, istri Yehuda. Habis bergabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang mengunting bulu dombanya, bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkanlah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikannya juga kepada Sela itu menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu. Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semua itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda itu mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dan dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia, dan juga
orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menyumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkannya lah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu, menyuruhlah orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang, inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah, siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberi dia kepada Sela, anakku, dan ia tidak bertubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmiji, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika itu menarik tangannya kembali, keluarga keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Terakhir, sesudah itu keluarlah saudaranya, laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmiji itu. Lalu kepadanya diberi nama Jera. Demikianlah di pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu di Kejadian pasal 38. Ada yang menarik di Kejadian pasal 38 ini, yang menarik adalah seperti ini, bahwa kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Kejadian pasal 37 atau satu pasal sebelumnya, itu cerita tentang Yusuf. Lalu kalau kemudian Bapak Ibu Saudara bisa melihat satu pasal ke depannya, yaitu di pasal 39, itu juga cerita tentang Yusuf, yaitu Yusuf di rumah Potifar. Apabila Bapak Ibu Saudara mengikuti alur cerita Kejadian pasal yang ke-38, cerita tentang Yehuda dan Tamar ini cukup menarik. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, sebuah plot cerita seperti ini, Kejadian pasal 37 tentang Yusuf, lalu kemudian terputus sebentar tentang Yehuda, lalu kemudian di pasal 39 tentang Yusuf kembali. Jadi seolah-olah cerita tentang Yusuf terputus di Kejadian pasal 38 ini. Mestinya kalau seseorang menceritakan sebuah alur cerita, dibuat urutan, tidak ada hambatan atau tidak terputus di tengah jalan. Tetapi Kejadian pasal 38 ini seolah-olah memutus cerita tentang Yusuf. Disisipkan cerita tentang Yehuda. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Menurut beberapa ahli Alkitab, bukan secara kebetulan Kejadian pasal 38 ini disisipkan cerita tentang Yehuda. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya seolah untuk membandingkan antara Yehuda dan Yusuf. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca tentang Yusuf dia mampu mengatasi godaan seksual meskipun digoda oleh istri Potifar. Dan meskipun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi dia bisa menang atas godaan seksualnya itu. Sebaliknya, Kejadian pasal yang ke-38 ini tentang Yehuda, ternyata dia gagal mengatasi godaan seksualnya. Bahkan sekalipun memang Yehuda tidak tahu, dia sudah menghampiri menantunya sendiri,
Dan ini menjadi sebuah jerat dosa di kehidupan Yehuda di kelak kemudian hari. Apa maksud kejadian pasal 38 ini? Yang pertama, kita dapat belajar tentang Yusuf yang bisa mengatasi godaan seksualnya dan Yehuda yang gagal dan jatuh ke dalam dosa soal seksualitas. Tetapi kejadian pasal 38 ini tidak serta-merta menyorot sisi buruk Yehuda. Sebab kita melihat bagian akhir dari kejadian pasal yang ke-38 ini. Khususnya kita boleh perhatikan ayat 25 dan 26. Kita melihat bahwa ketika Yehuda memang dia sadar ketika melakukan kesalahan, terlihat Yehuda begitu konsekuen. Dia mengakui dosa-dosanya dan memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Dengan kata lain, bahwa Yehuda memutuskan untuk bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, tidak usah heran bahwa ketika Yusuf memberkati 12 suku Israel atau Yakub memberkati anak-anaknya, maka Yehuda termasuk anak yang diberkati dengan berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara juga tidak perlu heran, karena pada akhirnya melalui keturunan Yehuda lah lahir raja-raja Israel, bahkan termasuk diantaranya adalah raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, melalui ini kita bisa belajar bahwa setiap orang yang telah melakukan kesalahan atau dosa, tetapi yang terpenting adalah apa respon selanjutnya ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan atau dosa. Banyak orang sadar dia terus melakukan kesalahan, tetapi ada seseorang yang tidak ada mengakui kesalahannya, maka menyembunyikan kesalahannya itu, bahkan lanjut bahasa, dia sudah melanjutkan kesalahannya itu. Tetapi Yehuda, dia putuskan dan mengakui kesalahan dan dari dosanya dan menyesalinya dan segera bertobat. Melalui pertobatan itulah membawa Yehuda ke dalam pemulihan. Dia di dalam hidupnya. Walaupun kita telah melakukan kesalahan, marilah kita memiliki respon yang benar. Respon yang benar adalah kita mengakui mau segera bertobat, berbalik dari jalan yang salah dan ke jalan yang kalau ke arah yang benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sering kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembali serahkan kepada Bapak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng. Jadi seperti apa yang tadi Ko Aheng sampaikan di antara perjalanan kisah tentang Yusuf yang saya katakan kemarin dari pasal 37 dan itu akan sampai berakhir di pasal 50, tapi tiba-tiba di pasal 38 sepertinya kisah itu tiba-tiba terjeda. Dan seperti yang Ko Aheng tadi katakan, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi tentu ada hal penting yang Tuhan mau sampaikan. Ya, sama seperti yang tadi Ko Aheng katakan, itu menjadi pembanding untuk pasal berikutnya tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa menahan diri, menguasai diri untuk melawan godaan tipu muslihat, khususnya tentang hal seksualitas. Walaupun ujungnya kita tahu akhirnya dia harus dipenjarakan karena hal itu. Nah, tentu sekali lagi tidak ada yang kebetulan yang Tuhan tulis melalui para nabi di dalam Alkitab. Kalau zaman sekarang istilahnya kejadian pasal 38 itu kayak breaking news. Dari sebuah kisah yang sudah tersusun rapi tiba-tiba dijeda karena ada satu peristiwa penting. Kalau zaman sekarang kan ada live streaming. Tiba-tiba dalam susunan berita atau sebuah acara yang sudah disusun, tiba-tiba ada hal yang penting terjadi sesaat itu,
maka sesaat itu biasanya reporter akan ngomong, kita akan melihat satu berita yang sedang terjadi yang sangat penting yang harus diperhatikan. Nah, muncullah breaking news atau live streaming seperti itu. Nah, lebih kurang mungkin kejadian seperti ini yang kita lihat hari ini dari kisah perjalanan Yusuf tiba-tiba dijeda tentang kisah Tamar. Nah, tentu sekali lagi seperti apa yang tadi sudah Kau Aheng sampaikan, yaitu menjadi sebuah perbandingan. Karena memang berkali-kali saya harus ingatkan firman Tuhan itu kan dicatat dengan tujuan besarnya hanya dua, yaitu untuk menjadi contoh dan jadi peringatan. Tentu dalam hal ini kita harus mencontoh Yusuf, apalagi khususnya para pria. Pakai jurus lari ketika tipuan, godaan, iblis, karena salah satu titik lemah pria ya di dalam hal seksualitas. Nah, sebaliknya berbeda dengan kisah di dalam kitab Kejadian 38. Nah, tapi tentu ada hal yang bisa kita belajar selain daripada apa yang tadi sudah Ko Aheng sampaikan. Hal yang pertama, tentu janganlah kita menjadi pribadi yang jahat, yaitu kecenderungan hati melakukan hal-hal yang jahat. Nah, kalau di camp pria, kita diajarkan apa sih itu hal-hal yang jahat? Karena hal-hal yang jahat itu kan salah satu dari 5 dosa yang menghalangi kita untuk mencapai kemaksimalan hidup sebagai seorang pria. Nah, hal jahat itu apa? Itu melakukan segala sesuatu yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Nah, jadi itu definisi perbuatan jahat. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, bahkan apalagi sampai mengorbankan orang lain, nah itu perbuatan jahat. Dan tentu sekali lagi, sebagai orang-orang yang telah ditebus, firman Tuhan katakan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, semua karena kasih karunia dan anugerah, maka ayat yang ke-10 kita diingatkan, sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang benar, harusnya kita hidup dalam perbuatan baik, bukan dalam perbuatan jahat. Nah, jadi tentu kalau perbuatan jahat tadi saya katakan melakukan segala sesuatu untuk memuaskan diri sendiri, ego sendiri, bahkan sampai mengorbankan orang lain, maka sebaliknya perbuatan baik itu adalah melakukan segala sesuatu untuk orang lain, bahkan terkadang harus mengorbankan diri sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak didapati jahat di mata Tuhan. Baik seperti maupun onan. Nah, dari kata onan inilah muncul kata onani. Nah, tetapi tentu beberapa kali ada orang tanya gini, kan salah satu jenis KB, itu apa istilahnya, interruptus coitus kalau nggak salah ya. Kan ada beberapa orang, ada beberapa pemahaman yang mengatakan, oh jenis KB itu nggak boleh hubungan yang terputus. Ya mereka memakai dasar apa yang dilakukan oleh onan. Karena kita tahu baca tadi onan setiap kali menghampiri kakaknya, ketika hampir puncak maka dia mengeluarkan maninya di luar. Karena dia tidak mau dia memberikan anak kepada Tamar, tetapi anak itu tidak diakui sebagai anak dia, tapi budaya waktu itu harus menjadi anak abangnya yang sudah meninggal, dan Onan nggak mau. Nah, jadi kejahatan Onan itu bukan menumpahkan mani di luar, bukan itu kejahatannya. Tapi kejahatannya itu adalah melawan ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Yaitu harusnya dia memberikan keturunan kepada Tamar, tetapi anak itu bukan dari keturunan dia, keturunan abangnya. Nah, itu yang membuat dia jahat di mata Tuhan. Karena dia melakukan berdasarkan ego dia. Nah, jadi bukan soal, sekali lagi, bukan soal menumpahkan maninya di luar, sehingga itu salah satu jenis KB yang saya tahu. Ya, ini pemahaman saya ya. Walaupun ada beberapa orang katakan ya KB itu bahkan yang garis keras ekstrim yang nggak boleh KB. Kan memang Tuhan suruh beranak cucu, penuhilah bumi.
Banyak-banyaklah punya anak, jangan KB. Ya, itu yang sangat-sangat ekstrim itu. Nah, tapi kita juga bukan ekstrim kanan, kita juga bukan ekstrim kiri. Nah, Tuhan tentu sudah kasih kita hikmat. Ya, kita harus beranak cucu, tapi juga bukan berarti yang penting eh, berhubungan suami istri, pokoknya punya anak setahun sekali, pokoknya seumur hidup, ya udah beda zaman, beda konteks. Seperti yang saya katakan, kalau kita baca kitab Kejadian, kalau zaman kitab Kejadian 6.000 tahun yang lalu, ya oke. Karena bumi masih belum banyak penduduk dan tidak banyak kegiatan, keadaan, kesulitan, kesukaran seperti zaman sekarang, biaya hidup, ya pokoknya menikah, punya anak sebanyak-banyaknya lah untuk memenuhi bumi. Nah, tetapi tentu beda dengan zaman sekarang. Nah, jadi kalau bicara tentang eh, sekali lagi interruptus coitus kalau nggak salah istilahnya ya. Ya di sini ada para dokter yang mungkin lebih paham istilah itu. Ya kalau ada yang tanya, boleh nggak Pak kami KB dengan cara itu? Nah kalau saya penjelasannya, pemahamannya ya saya izinkan. Karena sekali lagi yang membuat onan jahat di mata Tuhan itu bukan hal teknisnya, tapi sikap hatinya. Sama seperti contoh Bapak Ibu. Apa yang membuat istri Lot menjadi tiang garam? Oh, karena dia menoleh ke belakang. Oh, kalau karena menoleh ke belakangnya ya setiap saat kita jadi tiang garam nanti Bapak Ibu. Karena kita kan sering menoleh ke belakang, entah dipanggil orang, entah karena kita ingat sesuatu yang ketinggalan kita noleh ke belakang, tapi bukan karena menoleh belakangnya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang firman, tentang hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan itu bicara tentang sikap hati. Ya sama seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya tentang persembahan Kain, kenapa enggak diterima. Itu kembali karena bicara sikap hati Kain yang jahat. Bukan karena jenis persembahannya, bukan. Saya percaya Kain tidak mempersembahkan hasil tanaman yang busuk-busuk, bukan. Dia memberikan persembahan dari kualitas yang terbaik dari hasil pertanahan dia. Tapi karena sikap hatinya yang jahat. Ya sama seperti Onan hari ini. Bukan hal teknisnya yang membuat dia jahat di mata Tuhan. Sama seperti istri Lot yang saya katakan, bukan hal teknisnya menoleh ke belakang, tapi karena hatinya yang terikat kepada harta. Padahal Tuhan sudah bilang, pergi. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang akan lindungi, Tuhan yang jaga. Tapi dia masih ingat hartanya yang dia tinggalkan di Sodom dan Gomora. Nah, jadi hari ini, sekali lagi Tuhan itu menilai hati. Jadi bukan hal-hal teknis yang kita lakukan, bukan. Hal-hal teknis itu kan hanyalah akibat dampak dari perbuatan jahat yang ada di hati. Nah, hal berikutnya kita bisa belajar ya jangan seperti Yehuda, penuh asumsi. Padahal anak-anaknya yang pertama Er dan Onan mati itu bukan karena Tamar. Kenapa harus Tamar yang dijadiin kambing hitam dan disalahkan? Bahkan dia berpikir, oh jangan-jangan nanti, jangan-jangan asumsi. Nah makanya jangan asumsi Bapak Ibu, asumsi itu jahat. Karena Tamar nggak bersalah, tapi karena asumsi, Yehuda melakukan hal yang salah. Seharusnya budaya sekali lagi, dia harus memberikan Shela anaknya. Untuk apa? Ya untuk melanjutkan garis keturunan kakak-kakaknya. Asumsi seringkali mendatangkan ketakutan, dan ketakutan seringkali akan membuat kita hilang arah dan melakukan kesalahan. Jadi hari ini mari kita belajar, dan tentu kalau kisah selanjutnya dari kisah ini ya saya pikir tadi selintas terpikir, wah memang mungkin dari kisah inilah ya, kenapa ya kalau di dalam dunia bisnis sekarang Bapak Ibu ya, kalau sedang perjalanan bisnis, tapi saya percaya para pria di sini enggak ya. Selalu ada yang namanya entertain. Dan entertain itu selalu nyerempet dengan hal-hal seksualitas. Nah, tapi nggak usah takut, ibu-ibu yang suamimu masih sering berangkat untuk bisnis, doakan saja
biarlah takut akan Tuhan itu tetap ada di dalam hati setiap pria. Ini kan kita lihat si Yehuda, dia mau berangkat bisnis untuk pengguntingan bulu domba. Ya, nyerempet entertain juga dia. Emang Alkitab itu sudah super lengkap, super duper lengkap bagi saya. Kisah apapun yang ada di dalam dunia ini semua sudah tercatat. Tapi sekali lagi, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk jadi contoh dan peringatan. Nah, peringatannya ya kalau yang suka pergi bisnis, ya jangan coba-coba main entertain seperti ini Bapak Ibu. Ujungnya kena kamu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu saja ingin saya tambahkan. Silakan. Siapa tahu ada yang mau menambahkan. Saya berharap tidak ada yang menambahkan pengalaman entertainnya. Tapi kalau pengalaman entertain terus bisa seperti Yusuf, seperti yang tadi awal Pak Aheng katakan, menolak. Enggak. Wah, itu keren Bapak Ibu. Dan harusnya seperti itu. Oke, silakan. Kalau tidak ada yang menambahkan, saya kembalikan kepada kau Joni. Silakan, Hen. Oh, Hendra Acin yang berdoa ya. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat sebagian firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah kami terus menjaga hati kami Tuhan, untuk tetap dalam firman-Mu Tuhan. Untuk tetap melakukan firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat Koaheng yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai selalu Tuhan, tambahkan selalu kapasitas hatinya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati juga Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Tuhan berkati juga istri dan anak-anaknya dan cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kuahing ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kesehatan buat Pak Ongko Tuhan. Tuhan kuatkan Tuhan, biarlah selalu pengharapannya hanya dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan Tuhan buat mereka yang menjaganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Pak Ongko ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapak kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan buat acara ulang tahun Pelita ya Tuhan, tanggal 12 dan 19 Juli ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan, biarlah setiap acara Tuhan boleh dimuliakan nama Engkau ya Tuhan. Boleh juga Tuhan jiwa-jiwa datang diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan berikan juga cuaca yang baik Tuhan dalam acara tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap pemimpin yang ada Tuhan di dalam pelita Tuhan, pemimpin maupun tua maupun jemaat Tuhan, biar Tuhan terus pelihara Tuhan. Tuhan terus berkati, berikan kesehatan buat setiap pemimpin dan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat buat bangsa Indonesia Tuhan, berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Biar Tuhan terus Tuhan menjagai negara Indonesia Tuhan terus dalam keadaan baik Tuhan. Kami percaya dalam situasi yang tidak baik Tuhan, ada campur tangan-Mu Tuhan dalam setiap bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan, keputusan buat setiap pemimpin ada, presiden, wakil presiden dalam mengambil keputusan Tuhan. Sehingga itu boleh memberikan keadilan dan kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Tuhan terus tolong Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan. Dan juga mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih segala kebaikan-Mu dalam tiap musim hidup kami, ya Tuhan. Kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan, ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh tertanam di tiap hati kami dan kami dapat aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari, ya Tuhan. Supaya apa yang tidak baik menjadi peringatan bagi kami, dan apa yang baik boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, lakukan ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, bahwa berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu, malaikat pasukan menjagai kami semua ya Tuhan. Supaya kami ada dalam keadaan baik, dan senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, yang datang dari Allah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis sama Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu.